Dua orang keluarga pendaftar PPDB atau pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 di SMAN 1 Paleha, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mendatangi sekolah pada Senin 10 Juli 2023 hari ini. Keduanya protes soal jalur zonasi pada PPDB yang dinilai tidak transparan. Sebab mereka menilai dari kebijakan ini menyebabkan keponakan mereka tidak lulus. Sedangkan terdapat pendaftar lain yang domisili rumahnya lebih jauh namun dinyatakan lulus. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Roy dari Banjarmasin Pos. Silakan informasi Anda, rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Ariska. Dapat saya sampaikan bahwa terkait PPDB daring jenjang SMA di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tanah Laut, di Seman 1 Lehari yang merupakan sekolah favorit di kota ini, meski telah berlalu, memang masih ada riak-riak yang terjadi, termasuk pada hari ini. Setidaknya tadi ada dua orang dari keluarga pendaftar yang merasa keberatan, merasa eh, tidak transparan menurut mereka terkait PPDB ini pada jalur zonasi. Karena itu mereka datang ke Seman 1 Pelihari dan sebelumnya mereka juga telah mengadu ke Dewan Pendidikan dan kemudian mereka bertemu di ruang kepala sekolah tersebut. Eh, Dua orang tersebut kebetulan adalah paman dari masing-masing pendaftar yang berdomisili di Kota Pelihari. Mereka mempertanyakan kenapa keponakan mereka itu tidak lulus, padahal jarak dengan Seman 1 Pelihari cukup dekat, dan mereka mempertanyakan dari data yang mereka dapat ada pendaftar lain yang rumahnya lebih jauh, domisili lebih jauh, tetapi justru bisa masuk seperti itu. Itulah yang kemudian memunculkan tanda tanya mereka dan mereka datang ke sekolah untuk semacam protes, komplain, dan klarifikasi atau konfirmasi seperti itu untuk mencari kejelasan. Kemudian setelah kepala sekolah tiba, karena sebelumnya memang kepala SMA 1 Pelihari Ihsanul Imani kebetulan sedang ke Banjarbaru, ke provinsi untuk berkoordinasi dengan pejabat Dinas Pendidikan Provinsi terkait persoalan-persoalan PPDB daring ini. Kemudian setelah ditunggu dan datang, kemudian dijelaskan bahwa diakui oleh kepala sekolah memang banyak kendala yang melingkupi PPDB online ini, namun juga dikarenakan banyaknya juga pendaftar ataupun orang tua yang belum paham terhadap seperti apa mekanisme sistem PPDB daring ini terkait juga dengan sistem zonasi. Dijelaskan bahwa dalam kondisi tertentu bisa jadi ada siswa lain yang menurut pandangan mata berjarak lebih jauh tetapi masuk, itu juga ada dimungkinkan karena juga ada tiga jalur lainnya selain jalur zonasi, di mana tiga jalur lainnya itu memang tidak mengenal zonasi. Dan meskipun katakanlah pada jalur zonasi yang sama, dalam banyak hal juga diterangkan bahwa sebagai pendaftar ada kalanya tidak tuntas ketika melakukan input, ketika melakukan pendaftaran, tidak sampai ke tahap verifikasi dan dianggap sudah tuntas padahal belum tuntas. Nah, hal seperti ini yang kadang-kadang juga beberapa kali kasus terjadi, pendaftar tidak sampai ke tahap verifikasi karena dianggap telah selesai. Sementara pihak panitia PBDB dari pihak sekolah yang hanya sebatas perannya untuk membantu input data juga tidak bisa tahu ketika pendaftar tidak lapor, karena untuk login ke PPDB tersebut hanya pendaftar yang tahu karena menggunakan nomor induk kependudukan. Dan tadi juga telah dilacak oleh panitia operator ya di Semas tempat terkait keponakan dari kedua orang tadi. Memang terdata tadi bahwa untuk rentang jarak domisili memang ternyata lebih jauh dari nomor urut terakhir yang diterima di Seman 1 Pelihari. Pada jalur zonasi ini di Seman 1 Pelihari sebanyak 140 orang siswa yang masuk, dan posisi terakhir siswa dengan nomor ranking zonasi terjauh pada 144 itu rentang jarak domisilinya dari sekolah sekitar 1 kilometer 400 meter, 1 kilo 400 meter. Sementara dari keponakan Pak Hardiansyah tadi, setelah dilihat
itu lebih dari 2 kilometer, sehingga memang otomatis gugur atau tidak diterima karena ada pendaftar lain yang jaraknya lebih dekat. Ditegaskan juga oleh Pak Ihsanul bahwa zonasi ini sistem aplikasi ya secara otomatis ketika pendaftar melakukan input data, terutama seperti tempat tinggal atau domisili yang tertera pada kartu keluarga ataupun pada surat keterangan domisili, maka di situ sistem akan secara otomatis membaca dan dia sekaligus akan meranking posisi ranking pendaftar sesuai dengan rentang jarak antara domisili dan sekolah, sehingga itu juga memang tidak bisa apa-apakan lagi. Memang itulah kondisi real dan selalu bergerak update ketika masa PPDB kemarin berlangsung. Namun demikian juga disadari bahwa literasi masyarakat terkait PPDB daring ini, khususnya sistem zonasi, memang masih lemah sehingga banyak yang belum memahami. Kemudian akhirnya banyak muncul suara-suara minor terkait PPDB ini. Tapi ketika katakanlah datang ke sekolah kemudian dijelaskan, maka semua juga akan memahami karena sistem zonasi ini semua otomatis, sistem yang berjalan ketika semua data yang diperlukan telah diinput, kemudian ketika telah memenuhi syarat otomatis dia akan masuk, dan sebaliknya ketika semua data telah diinput dan tidak memenuhi syarat, otomatis juga sistem akan menolak. Demikian rekan Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Roy dari Banjarmasin Pos. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan wawancara dengan Sanul Imani, Kepala SMAN 1 Pelehari, serta Herdiansyah dan Rizky selaku keluarga atau paman pendaftar. Berikut liputannya untuk Anda. Seperti itu. Nah, lalu orang tua ini datanglah berduyun-duyun ke sini. Dari sini itu sempat terjadi eksiden. Bahkan ada orang tua yang sangat emosi, tanda kutip, menyikut anak-anak, kemudian anaknya sampai pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit. Padahal sudah kami sampaikan di awal, artinya kita melayani cuma sekian, silakan, kapasitas kita, kami manusia juga kan tidak bisa melaksanakan, artinya sekali datang. Kedatangan saya ke SMA Pelehari ini untuk meminta konfirmasi masalah penerimaan murid baru yang sistemnya sistem zonasi. Nah, ada keponakannya ya? Ya, saya ada keponakan, makanya saya kesini kan untuk mengkonfirmasi masalah ini, karena ini masalah yang yang rumit untuk saat ini untuk penerimaan murid baru di SMA Pelehari ini. Karena apa? Karena ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.